Pariwisata tidak selalu berangkat dari tempat yang besar, populer, atau sudah dikenal oleh banyak orang. Dalam konteks tourism design, sebuah ruang kecil yang menyimpan sejarah juga dapat menjadi destinasi apabila mampu dikemas menjadi pengalaman menarik, terarah, dan mudah dipahami oleh pengunjung. Surabaya sebagai kota bersejarah memiliki banyak bangunan lama yang menyimpan nilai edukatif dan kultural. Namun, tidak semua bangunan tersebut terbaca sebagai destinasi wisata, dan beberapa di antaranya masih tersembunyi di balik fungsi keseharian. Salah satunya adalah objek yang saya pilih, yaitu SDN Sulung Surabaya. SDN Sulung Surabaya, sebuah sekolah aktif yang memiliki nilai sebagai bangunan cagar budaya. Sekolah ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menyimpan jejak sejarah pendidikan di Surabaya. Dari kondisi tersebut muncullah pertanyaan utama, bagaimana sebuah sekolah aktif dapat tetap menjalankan fungsinya, namun sekaligus dikenalkan sebagai destinasi wisata edukasi berbasis sejarah. Secara lokasi, SDN Sulung Surabaya ini terletak di kota Surabaya, Kecamatan Bubutan, dan kawasan alun-alun Contong. Kawasan ini memiliki keterkaitan dengan sejarah kota, sehingga keberadaan SDN Sulung memiliki potensi untuk menjadi bagian dari rute wisata edukasi dan heritage di Surabaya. Potensi yang terlihat dari objek ini adalah nilai sejarahnya, suasana ruang yang autentik, serta keberadaan museum sekolah yang dapat menjadi media edukasi. Namun, terdapat permasalahan yang ditemukan. Pertama, identitas SDN Sulung sebagai destinasi wisata belum terbaca dengan kuat. Orang-orang lebih mudah mengenali tempat ini sebagai sekolah aktif. Kedua, museum dan ruang sejarah yang tersedia masih cenderung pasif sehingga pengalaman pengunjung belum terbentuk secara menyeluruh. Lalu yang ketiga, alur kunjungan belum cukup jelas sehingga pengunjung belum diarahkan untuk memahami sejarah secara runtuh. Dari sisi pengguna, terdapat beberapa kelompok yang perlu diperhatikan, yaitu siswa dan guru sebagai pengguna aktif sekolah, wisatawan atau pengunjung umum, pelajar, mahasiswa, serta komunitas sejarah. Masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda. Siswa dan guru membutuhkan ruang yang tetap aman dan tidak terganggu oleh aktivitas wisata. Sementara itu, pengunjung membutuhkan informasi yang jelas, alur yang terarah, dan pengalaman ruang yang menarik. Berdasarkan analisis tersebut, problem statement dari perancangan ini adalah SDN Sulung memiliki potensi sejarah yang kuat, tetapi belum memiliki sistem pengalaman ruang yang mampu mengarahkan pengunjung untuk membaca, memahami, dan merasakan nilai sejarah tersebut sebagai destinasi wisata edukasi. Konsep utama yang diangkat adalah Living Historical Experience dengan pendekatan Hidden Heritage to Visible Destination. Konsep ini bertujuan untuk mengubah SDN Sulung dari warisan sejarah yang belum banyak terlihat menjadi destinasi edukasi yang lebih komunikatif, terarah, dan mudah diingat. Untuk mewujudkan konsep tersebut, terdapat 3 strategi utama. Pertama, interactive storytelling, yaitu penyampaian sejarah melalui timeline, foto arsip, narasi tokoh, dan display visual. Kedua, directed visitor journey, yaitu penyusunan alur kunjungan agar pengunjung memahami cerita secara bertahap. Ketiga, adaptive reuse, yaitu memanfaatkan ruang existing tanpa menghilangkan karakter asli bangunan dan tetap menjaga fungsi sekolah sebagai ruang pendidikan aktif. Area yang saya fokuskan dalam perancangan ini adalah entrance, koridor, ruang 1, dan ruang 2. Keempat area ini dipilih karena membentuk urutan pengalaman kunjungan, mulai dari tahap orientasi, pemahaman sejarah, hingga pengenalan tokoh. Area pertama adalah entrance atau titik masuk dari sekolah SDN Sulung. Area ini adalah muka atau bentuk branding pertama saat pengunjung memasuki wilayah sekolah. Dengan begitu, suasana welcoming harus terasa jelas dengan menerapkan bukaan masuk besar dan signage penanda memasuki wilayah SDN ini. Selanjutnya, area kedua adalah koridor. Koridor berperan sebagai titik transisi dan orientasi awal. Pada area ini, pengunjung mulai diarahkan dari suasana sekolah aktif menuju pengalaman wisata edukasi. Elemen yang diterapkan berupa signage ruang, kursi sekolah vintage, taman kecil, pencahayaan, serta pengolahan permukaan jalur yang lebih menyatu dengan karakter heritage. Dengan begitu, koridor tidak hanya menjadi jalur sirkulasi, tetapi juga pembuka pengalaman. Lalu area ketiga. Area ketiga adalah ruang 1 yang difokuskan sebagai ruang timeline sejarah SDN Sulung. Pada ruang ini, dinding utama dimanfaatkan sebagai timeline wall yang menjelaskan perjalanan sejarah sekolah secara kronologis. Informasi sejarah disusun melalui periode waktu, foto arsip, dan narasi singkat agar pengunjung dapat memahami perkembangan SDN Sulung secara runtut dan visual. Selanjutnya, area terakhir adalah area keempat, yaitu ruang 2. Ruang 2 berfokus pada tokoh sejarah yang berkaitan dengan SDN Sulung. Ruang ini menggunakan display modular yang dapat diubah sewaktu-waktu.
Lalu penempatan display interaktif berupa tab ditempatkan di tengah ruang secara horizontal yang dapat menayangkan beberapa cuplikan sejarah pada masa tokoh tersebut, sehingga pengunjung dapat bergerak mengelilingi display dengan lebih fleksibel. Tokoh yang diangkat adalah Raden Sukemi dan Roslan Abdugani, dengan penyajian berupa potret, biografi singkat, foto arsip, dan penjelasan kontribusi tokoh terhadap nilai pendidikan dan sejarah. Hasil akhir desain berusaha mempertahankan karakter asli SDN Sulung, terutama elemen kayu, lantai yang tidak diganti, bukaan jendela, warna dinding, dan suasana bangunan lama. Intervensi desain dibuat tidak berlebihan, tetapi tetap mampu memperkuatkan pengalaman pengunjung melalui alur, informasi, atmosfer, dan elemen visual. Melalui susunan ruang ini dan alur ini, pengunjung diarahkan untuk mengenali identitas SDN Sulung, memahami perjalanan sejarahnya, lalu membangun kedekatan emosional dengan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan sekolah tersebut. Terakhir, memasuki refleksi dan potensi pengembangan. Dalam proses perancangan ini, tantangan utama yang saya hadapi adalah menyeimbangkan fungsi SDN Sulung sebagai sekolah aktif dengan potensinya sebagai destinasi wisata. Dalam sebuah desain harus mampu menghadirkan pengalaman yang menarik tanpa mengganggu aktivitas belajar mengajar. Hal inilah yang membuat desain konsepting saya merasa tertantang. Nah, dari proses ini, saya belajar bahwa tourism design tidak hanya membahas tampilan visual ruang, tetapi juga bagaimana ruang dapat membangun narasi, mengarahkan aktivitas, dan menciptakan pengalaman ruang yang bermakna. Untuk kedepannya, desain ini masih dapat dikembangkan melalui sistem tur terjadwal, kolaborasi dengan komunitas sejarah, program edukasi untuk pelajar, serta integritas dengan rute wisata heritage kota Surabaya. Dengan demikian, SDN Sulung diharapkan dapat berkembang dari hidden heritage menjadi visible destination, sebuah ruang belajar, ruang sejarah, sekaligus ruang wisata edukasi yang hidup dan bermakna.